dan KD Sejarah dalam IPS terpadu kelas 8. Tujuan indikator capaian pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama yaitu mendeskripsikan hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ketiga, menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Keempat, menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, merancang aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kondisi geografi dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, memenuhi KI 3 KD 3.1 pada subbab penjelajahan samudra, kolonialisme, imperialisme di Indonesia. Dijelaskan bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh bintang 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS, termasuk ke dalam 23,5 derajat LS. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dikarenakan beberapa faktor pendorong, yaitu 1. Kekayaan alam atau rempah-rempah, 2. Motivasi, 3G, 3. Revolusi industri. Sehingga siswa dapat mendeskripsikan kondisi geografi Indonesia dan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. KI 3 KD 3.2. Pada subbab ini, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dijelaskan proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Dijelaskan mengenai VOC, pengaruh monopoli perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, dan pengaruh sistem tanam paksa, sehingga siswa dapat menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, masuk dalam KI 3 KD 3.2. Pada subbab ini, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, puncak perlawanan abad ke-19. Perang Padri di Sumbar tahun 1821 sampai 1180, Perang Aceh, Perang Diponegoro. Pada 2 Mei 1908, Kebangkitan Nasional 11 Januari 1942, Jepang masuk semboyan 3A. Kebijakan Jepang, yaitu membentuk organisasi, membentuk militer dan pramusa. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis supaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Menganalisis supaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ini sesuai dengan KI 3 dan KD 3.3. Dikarenakan pada subbab ini pemerataan pembangunan dijelaskan bahwa persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kondisi penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksana pembangunan. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Merancang aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. KI 4 KD 4,3. Pada subbab penyelesaian konflik, upaya meningkatkan integrasi sosial ini dijelaskan beberapa penjelasan materi dan pembagiannya. Antara lain, pengertian integrasi sosial, syarat terjadinya integrasi sosial, faktor cepat atau lambatnya integrasi, bentuk-bentuk integrasi, proses integrasi, dan faktor pendorong terjadinya integrasi, yang mana sub materi ini sesuai dengan KI 1 dan KD 4.3, yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk-bentuk
dan sifat dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.